Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Pada minggu ini kita akan masuk dengan pelajaran yang baru, yaitu doa syukur gereja. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bersama tentang ungkapan syukur tokoh Perjanjian Lama. Dari situ anak-anak, kita bisa belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan mencontohi para tokoh Perjanjian Lama dalam mengungkapkan rasa syukur mereka atas segala kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, anak-anakku, dalam pelajaran kali ini kita akan lebih mendalami bagaimana gereja mengungkapkan syukurnya kepada Allah atas karya keselamatan yang terwujud dalam diri Yesus Kristus. Nah, seperti biasa anak-anakku, alangkah baiknya kita mengawali pelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Pada pelajaran ini, kami akan belajar tentang ungkapan syukur gereja atas karya keselamatan-Mu kepada kami. Semoga kami bisa belajar dengan baik dan menjadikan kami mampu bersyukur dalam segala hal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, pelajaran kita hari ini, Ibu Feby berharap anak-anak dapat menjelaskan arti dari perayaan Ekaristi. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan alasan gereja melaksanakan perayaan Ekaristi. Ayo anak-anak, kita belajar bersama. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang kita akan masuk tentang hari raya dalam gereja Katolik. Di dalam tradisi gereja Katolik ada banyak hari raya yang kita laksanakan. Contohnya itu hari raya Natal, itu mengenang peristiwa kelahiran Yesus. Epifani mengenang peristiwa kedatangan orang Majus dari timur. Minggu Palma mengenang tentang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Kamis Putih mengenang peristiwa Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Jumat Agung mengenang peristiwa kisah sengsara dan kematian Yesus Kristus. Minggu Paskah mengenang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Pentakosta mengenang turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Nah, anak-anakku yang terkasih, di dalam hari raya yang kita laksanakan, itu sebenarnya kita sebagai umat Katolik mau mengucap syukur atas kasih dan cinta Tuhan. Dalam ajaran gereja Katolik, yaitu tentang Konsili Trente, yang berbicara tentang Ekaristi, yaitu kehadiran Kristus dalam Ekaristi, khususnya dalam rupa roti dan anggur, dan mengenai Ekaristi sebagai kurban. Nah, berikut Ibu Feby akan membacakan bacaan kitab suci yang berkaitan dengan peristiwa perjamuan terakhir. Mari anak-anak kita dengarkan bersama ya. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah dan bagikanlah di antara kamu.
Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang-orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tentang perjamuan malam terakhir, Ibu Feby akan menjelaskan beberapa peneguhan singkat. Sebelum sengsaranya, Yesus mengadakan perjamuan malam. Perjamuan itu secara jelas dinyatakan Yesus sebagai lambang penyerahan dirinya untuk penebusan dosa. Selanjutnya, Yesus ditangkap, diadili dan dihukum mati dengan disalibkan. Yesus wafat dan dimakamkan. Ternyata Allah tidak membiarkan Yesus mengalami kebinasaan sesuai dengan ajaran Yesus pada saat perjamuan terakhir. Anak-anakku yang terkasih, seperti yang telah kita dengarkan bersama tadi, Yesus mengungkapkan beberapa ungkapan penting yang ungkapan ini kita jadikan dasar di dalam perayaan Ekaristi. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sesaranya dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Anak-anakku yang terkasih, sesuai dengan pesan Yesus pada saat perjamuan terakhir itu, gereja sampai sekarang melaksanakan perayaan Ekaristi. Nah, bila ada anak-anak yang belum mengetahui dari mana ya perayaan Ekaristi, perayaan Ekaristi ini sebenarnya berawal dari Yesus, yaitu pada saat dia akan diserahkan oleh siapa? Oleh Yudas. Dia sudah tahu bahwa masa sengsaranya akan dimulai. Oleh karena itu dia mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Anak-anakku yang terkasih, dan juga pada hari ketiga Yesus dibangkitkan. Kebangkitan Yesus itu dipahami sebagai pembenaran terhadap Yesus. Yesus yang dibenarkan oleh Allah. Peristiwa kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan. Kebangkitan Yesus diceritakan di mana-mana. Yesus yang selalu berpesan bahwa ia akan datang kembali. Nah, seperti apa yang telah disampaikannya dan juga seperti apa yang menjadi pokok iman kita orang Katolik. Itu bila anak-anak rajin ke gereja, rajin mengikuti perayaan Ekaristi, ada beberapa
kata seperti ini Ibu Feby sebutkan ya anak-anakku. Wafatmu kami kenangkan, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Nah, dari kata-kata Yesus, dari kata-kata yang di dalam perayaan Ekaristi pada saat diucapkan kita bersama itu, sebenarnya itu apa yang dijanjikan oleh Yesus, bahwa Dia akan datang kembali. Perjamuan malam itu merupakan perjamuan malam terakhir, tetapi Ia akan datang kembali. Seluruh karya Yesus dikenangkan dan dihadirkan kembali di dalam berbagai perayaan Ekaristi. Seperti yang Ibu Feby sebutkan tadi, perayaan Hari Raya Natal, Epifani, Paskah, Pentakosta, Jumat Agung, Kamis Putih, yang dirayakan gereja sepanjang tahun. Sesuai dengan waktu-waktu dalam hidup Yesus, gereja merayakan peristiwa-peristiwa itu. Jadi perayaan Ekaristi anak-anakku merupakan ungkapan syukur kita umat Allah atas karya keselamatan Allah yang terlaksana secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Tubuh yang menjadi roti, darah yang menjadi anggur, telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebagai umat Katolik, kita harus benar-benar mengerti arti perayaan Ekaristi di dalam kehidupan kita. Yesus yang rela berkorban, rela menderita di kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk kita. Bukan karena Dia mau mencari perhatian Allah atau perhatian orang banyak, tetapi karena Dia merasa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu Feby mau memberikan beberapa pesan. Yang pertama, anak-anakku kelas 4 harus rajin ke gereja. Pergi ke gereja bukan berarti kita harus memamerkan pakaian kita yang bagus, memamerkan rambut kita, sepatu kita, atau kendaraan yang kita gunakan. Tetapi kita pergi ke gereja dengan satu tujuan. Kita mau merayakan perayaan Ekaristi dengan tulus hati. Yang kedua, sebagai umat Katolik, kita juga bukan hanya pergi ke gereja, rajin ke gereja, tapi kita juga harus mengajak orang sekitar kita. Misalnya hari Minggu Bapak ke gereja, tetapi mamanya sering malas-malas. Bukan malas karena sibuk dengan pekerjaan rumah. Kita sebagai anak-anak harus mengajak mama ayo ke gereja. Kita harus menerima tubuh Tuhan, mama menerima cinta Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu pesan Ibu Feby berkaitan dengan materi kita hari ini. Selain kita mengerti apa itu arti dari perayaan Ekaristi, kita harus benar-benar menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Rajin ke gereja, mengajak orang lain ke gereja, berbuat baik kepada orang lain, dan juga mencintai orang lain. Nah, oke anak-anakku yang terkasih, itu ringkasan pelajaran agama kita pada hari ini. Ibu Feby harap anak-anak dapat mengerti apa yang telah Ibu Feby sampaikan. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, seperti biasa Ibu Feby akan memberikan anak-anak tugas. Nah, bila anak-anak lihat di layar HP atau layar laptop pada video pembelajaran ini, ada tugas agama, yaitu Ibu Feby meminta anak-anak untuk menuliskan hari raya gereja Katolik yang kita rayakan. Dan Ibu Feby juga memberikan contoh. Misalnya yang pertama, hari raya Natal. Yang dirayakan apa untuk di hari Natal itu? Kelahiran Yesus. Waktunya itu menunjukkan kapan hari raya itu dirayakan. Ya, Natal itu merayakan kelahiran Yesus, yaitu pada tanggal 25 Desember. Nah, kolom kedua, ketiga, dan keempat itu Ibu Feby meminta anak-anak untuk mengisinya. Itu sebagai
sebagai tugas. Nah, anak-anakku, bila anak-anak belum terlalu memahami apa maksud tugas dari Ibu Feby, bisa bertanya kepada kedua orang tua, kepada kakak atau om tanta di rumah. Nah, Ibu Feby harap anak-anak dapat mengerjakan tugas agama ini ya. Nah, setelah dikerjakan, bisa dikumpulkan melalui WA, bisa di dalam WA grup atau WA pribadi Ibu Feby. Ibu Feby harap anak-anak dapat mengerjakan semua tugasnya. Dan Ibu Feby juga berharap semoga pelajaran hari ini dapat mengajarkan anak-anak untuk tahu dan mengerti arti ucapan syukur di dalam kehidupan gereja dan di dalam kehidupan rumah sendiri. Oke anak-anak, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita menutupnya dengan doa. Oke anak-anak, mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih kami panjatkan syukur kepadamu. Karena melalui perjamuan terakhir, Engkau menunjukkan betapa besar cintamu untuk kami. Kini, melalui perayaan Ekaristi, Engkau hadir dengan sabda dan tubuh serta darah putramu. Ajarilah kami untuk tetap bersyukur dan setia merayakan hari-hari raya gereja serta menemukan maknanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.